Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan suatu berita terkait dengan masalah survei Pilpres yang dalam hal ini disurvei oleh Trust Indonesia, dilakukan oleh Trust Indonesia. Beritanya kita ambil dari Republik Merdeka tanggal 24 Februari 2023. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan hasil surveinya tentang Pilpres ini. Trust Indonesia menyimpulkan duet pasangan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo jadi pilihan tertinggi responden dalam hasil survei yang digelar pada tanggal 28 Januari hingga 6 Februari 2023. Temuan itu menurut survei Trust yang melibatkan 2.200 responden dengan tingkat kesalahan sebesar 2,09%, didapat dari sejumlah format simulasi yang disusun dan diberikan kepada responden atau pemilih. Dari simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres, duet Prabowo Ganjar ini menjadi pilihan terbanyak responden dengan jumlah 37,4%. Duet ini bahkan mampu mengalahkan pasangan Anies Ahy yang mampu mendapatkan pilihan sebesar 33,6%, kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, dalam keterangan tertulis Kamis 23 Februari 2023. Meski demikian, Azhari mengingatkan duet pasangan ini masih sangat bergantung pada dinamika politik yang akan terjadi ke depan. Dia menegaskan ketiga nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rashid Baswedan masih memiliki kans yang sama besar untuk menjadi calon presiden. Azhari juga berpandangan duet Prabowo Ganjar akan menjawab keraguan dan kebuntuan terhadap ketidakjelasan nasib Ganjar Pranowo yang belum memiliki tiket dan partai politik atau koalisi manapun. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir, PDIP tampak semakin menunjukkan sinyalemen untuk tidak mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Desain duet Prabowo Ganjar ini kami simulasikan karena Anies sudah dicalonkan secara resmi Koalisi Perubahan sebagai capres. Jadi tertutup kemungkinan menduetkan Prabowo Anies ataupun Ganjar Anies, kata Azhari. Menariknya, mayoritas responden mengaku sudah mantap menetapkan pilihan terhadap calon presiden dengan angka sebesar 61,7%. Sehingga dengan demikian, mereka akan saling sulit mengubah pilihan capres yang sudah ditetapkan jauh-jauh hari itu. Dalam pengalaman, susah memang mengubah kecenderungan pilihan pemilih Indonesia terhadap figur capres, sebab yang bermain pada akhirnya faktor kecenderungan like or dislike, suka atau tidak suka, katanya. Sedikit sekali pemilih yang mempertimbangkan aspek gagasan dan tawaran program yang diajukan oleh seorang capres, kata dia selanjutnya. Hasil survei Trust Indonesia juga mendapatkan temuan soal efek ekor jas atau cocktail effect yang hanya menguntungkan dua partai yang sejauh ini sudah menyatakan dukungannya terhadap satu calon presiden atau capres. Pertama, jika melihat tren elektabilitas, efek ekor jas berhasil menggerek suara Partai Nasdem sebesar 3,4%. Kedua, dalam hal yang sama, efek ekor jas juga berhasil menaikkan suara Partai Demokrat sebanyak 0,1%. Perbedaan dampak hasil efek ekor jas tersebut menurut Azhari erat kaitannya dengan masifnya manuver kampanye Partai Nasdem dalam mendukung pencapresan Anies Baswedan. Sejauh ini baru Nasdem dan Demokrat yang mendeklarasikan dukungan, maka hanya dua partai tersebut yang mendapatkan keuntungan tersebut. Meskipun
koktail efeknya juga berbeda karena cuma Nasdem yang habis-habisan menjual Anies sebagai capres, kata Azhari. Jadi ini kita koreksi juga ya, sebetulnya bukan hanya Demokrat tetapi juga PKS yang semua orang tahu se-Indonesia bahwa kemarin itu jauh sebelumnya juga PKS sudah mengumumkan, tetapi deklarasi resminya kemarin sudah mereka mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya PKS. Jadi ini kita tidak tahu Trust Indonesia ini mengikuti perkembangan atau tidak, atau sengaja memang surveinya dibuat seperti ini. Hanya saja meski belum mendapat efek ekor jas, PDIP masih bertengger sebagai partai politik pemilik elektabilitas tertinggi, yakni sebesar 20,3%. Disusul secara berturut-turut Gerindra 13,6%, Golkar 9,0%, Nasdem 7,3%, dan PKS sebesar 7,2%. Trust berpendapat tingginya elektabilitas disebabkan oleh faktor keberadaan pemilih tradisional yang dominan pada partai tersebut. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian berita dari Trust Indonesia, salah satu lembaga survei yang kita baru dengar, belum terlalu. Kalau saya baru tahu ya, kalau ada surveinya Trust Indonesia, ada lembaga survei Trust Indonesia, dan kita tidak tahu apakah lembaga survei ini independen ataukah memang dia berafiliasi terhadap salah satu kandidat dan biayai oleh para oligarki. Bagian dari pembiayaannya bagian dari oligarki yang selama ini sudah dibongkar juga oleh Profesor Harun. Refli Harun beberapa waktu yang lalu, bahwa dia mendapatkan informasi dari kawannya mengatakan bahwa para oligarki itu ingin menentukan, dan tentunya dengan survei itu mencoba mengarahkan masyarakat, membangun opini untuk mengarahkan masyarakat pada pilihan pada capres tertentu. Bahkan mereka menyiapkan 100 miliar rupiah, dan setiap lembaga survei satu kali survei itu dibiayai 500 sampai 1 miliar rupiah. Tentunya lembaga survei yang mau mengikuti keinginan mereka dengan misalnya mendegrade calon yang tidak diinginkan oleh capres yang tidak diinginkan oleh oligarki, dan mempromosi capres yang diinginkan oleh oligarki yang mengeluarkan uang begitu besar untuk survei. Nah, dan itu sudah di beberapa waktu yang lalu sudah dibongkar oleh Profesor Refli Harun. Oleh karena itu orang seperti misalnya ada lembaga survei yang ya kita sebut saja misalnya Carta Politika, jelas dari awal lembaga survei ini adalah mendukung dari misalnya Pak Jokowi, sejak awal mendukung Pak Jokowi, promosikan habis-habisan. Kemudian juga setelah di jelang masa jabatan Pak Jokowi ini berakhir dan dipastikan tidak lagi mencalonkan karena dibatasi oleh konstitusi, maka dia kemudian mempromosikan habis-habisan Ganjar Pranowo, ya. Nah, jelas kalau jadi ada saudara sekalian, menurut Pak Refli Harun dan saya kira menurut kita semua, bahwa sampai sekarang kan kita tidak tahu, lembaga survei ini tidak pernah mengumumkan biaya dari mana mereka melakukan survei itu, dibiayai oleh siapa. Tetapi umumnya menurut Refli Harun bahwa para oligarki menyiapkan dana ratusan miliar itu tujuannya adalah untuk menggiring opini terhadap calon tertentu yang dianggap sangat populer dan disukai, di elektabilitasnya tinggi, padahal belum tentu seperti itu. Tujuannya untuk penggiringan opini. Nah, oleh karena itu selama ini kalau Ganjar itu selalu tertinggi, terkecuali ada lembaga-lembaga survei yang sebagian yang mungkin juga diduga bahwa tidak berafiliasi ke oligarki, yang tidak dibiayai oleh oligarki, tidak mau didikte oleh oligarki, itu akan menampilkan hasil yang berbeda. Nah, dan itu kita sudah lihat beberapa waktu lalu sampai akhir tahun yang lalu, ya. Itu ada beberapa lembaga survei yang seperti itu. Yang apakah itu juga mereka independen atau tidak, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, ini hanya sebagai, ya kita anggaplah hiburan, ya, karena
Tetapi ini juga berbahaya bagi sebuah demokrasi karena misalnya mereka tidak jujur ya karena mendapat order dan semata-mata uang sehingga melakukan penggiringan opini terhadap calon tertentu, berarti kan melakukan penipuan terhadap publik. Karena sampai sekarang lembaga-lembaga survei terutama yang mainstream ya, yang menjagokan calon tertentu dan selalu dalam survei-survei mereka itu selalu dan dari dulu selalu mendiktekan opini kepada hasilnya, selalu diduga mendiktekan opini itu tidak pernah mengumumkan, walaupun dituntut oleh publik atau banyak pengamat, tetapi tidak pernah mengumumkan dana yang dipakai survei itu berasal dari mana, karena setiap survei itu dananya besar sekali dan mereka ini hanya melakukan hampir tiap bulan mengumumkan surveinya dan hasilnya itu terus ya, itu terus. Demikian juga survei terhadap popularitas dan elektabilitas parpol. Nah, oleh karena itu ini kalau pada tahun 2014-an itu memang itu nanti hasil hasil pilpresnya itu bisa ada kecenderungan untuk dimanipulasi ya, digiring opini, kemudian hasilnya walaupun mungkin orang lain yang menang, kemudian di seluruh lembaga penyelenggara juga dikuasai sehingga opininya digiring ke arah situ untuk memenangkan seseorang. Nah, ini juga misalnya kita bisa lihat pada Pilkada DKI yang lalu, yang waktu itu hampir seluruh lembaga-lembaga survei mainstream itu menjagokan Ahok sampai pada minggu-minggu terakhir. Kenyataannya ada 2 atau 3 lembaga survei yang tidak terlalu populer pada 2-3 hari terakhir, ya 3-2 hari terakhir sebelum hari pencoblosan, itu mengumumkan bahwa yang akan menang mutlak yang dengan selisih sekitar 15% itu Anies Rashid Baswedan, bukan Ahok sebagaimana dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang selama ini diduga dibiayai oleh oligarki untuk menggiring opini bahwa Ahok yang akan memenangkan pertarungan pilkada di DKI. Nyatanya tidak seperti itu. Dan DKI itu karena itu sulit untuk melakukan manipulasi karena seluruh mata dan ini dalam kota banyak orang terdidik di situ, agak sulit untuk dimanipulasi hasilnya. Beda kalau misalnya seluruh Indonesia. Itu memang ada daerah-daerah yang sangat jauh yang bisa saja rawan manipulasi dan bisa diciptakan opini bahwa seakan-akan si A yang menang, tetapi padahal itu belum tentu si A yang menang, tetapi si B yang menang, tetapi si B yang dikalahkan. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu Trust Indonesia ini juga kita belum tahu afiliasinya kemana, apakah dia bagian dari surveinya itu dibiayai oligarki untuk tujuannya untuk membangun opini untuk Prabowo yang diduga hari-hari ini itu mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk maju dan akan didukung oleh Presiden Jokowi untuk maju pada kontestasi Pilpres yang akan datang, atau sebaliknya kita belum tahu sepanjang mereka tidak menyampaikan pandangan mereka, terutama apakah mereka independen atau berafiliasi ke salah satu capres, ataukah mereka sepanjang mereka tidak mengumumkan sumber dananya. Itu sulit dipercaya. Seperti yang disampaikan oleh para pengamat, termasuk salah satunya yang paling getol adalah saudara Refli Harun. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita kita tentang soal survei capres ini pada kali ini. Dan jangan lupa, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.